hidayah mungkin lebih mudah diterima pada saat logika sudah berjalan. Dan saya penasaran tentang update terbaru tentang beliau, karena ceritanya dulu sempat menghentakkan emosi dari pemirsa. Istrinya masuk Katolik, beliau masuk Islam. Apabila istri, ibunya anak-anak kembali menerima hidayahnya Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah, bersyahadat kembali, insya Allah terus akad kembali, Masya Allah. itu tetap menjadi harapan saya. Dahulu kan kamu muslim, ada nggak niatan buat kembali ke agama ini lagi, menjadi seorang muslimah lagi? Mungkin cara itu yang salah. Kok saya ini kayak sudah nggak punya rasa buat nikah lagi lah. Sampean itu paling cuma baru jadi barisan sakit hati aja sampean itu. Iya. Jadi untuk hasrat untuk menikah masih belum ada, ya. Ya, jadi saya ya membaca, mungkin 50-50 saya membaca panjenengan masih ada rasa cinta kepada istri. Masya Allah. Tercetus di pikiran saya, Masya Allah, kalau anak-anak ini baca Quran, saya yakin mereka gampang memahami, mereka bisa menghafalkan. Jadi pikiran saya tuh di situ. Istrinya, mantan istri beliau dari Islam masuk Katolik, tetapi kumpul sama bapak ibu panjenengan ya, yang beragama Katolik juga. Saya pertama kali dengar dari beliau, kemudian ada ceramah dari beberapa saya juga bilang ke saya, Mas, separuh agama loh. Betul. Sampean itu lengkapi dengan menikah. Masa sampean enggak mau? Saya digituin. Oh ya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Semoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Pegunungan Donggala, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemirsa Mu'alaf Center Hagia Sophia Channel, alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di depan kita di kursi panas ini seorang tamu yang dulu pernah hadir di meja ini, di kursi panas ini, dan sempat menggegerkan jagat maya. Begitu banyak orang terharu dengan kisahnya. Mungkin pemirsa semuanya bisa diketik di YouTube ya untuk mencari videonya itu. Judulnya adalah ini, Mu'alaf awalnya memurtadkan istrinya, lalu ternyata dia sendiri yang murtad. Judulnya ini. Ya, nah link nanti di deskripsi ada. Mungkin kalau ingin diketik di YouTube ya, cara ngetiknya adalah di YouTube ketik Mu'alaf Center Hagia Sophia spasi Mu'alaf awalnya memurtadkan istrinya, enter. Bagaimana dulu ceritanya kok bisa memurtadkan istri, sekarang justru Mas Matias yang murtad, gimana ceritanya? Murtad dalam konteks keyakinan yang lama. Iya, coba. Istri dulu agamanya Islam.
Ya, dulu beliaunya Islam. Ya. Beliau mau ikut saya ke gereja waktu itu. Saya bilang, ngapain ke gereja? Kalau mau temenin saya misa, temenin saya ekaristi, nggak usah. Kalau niatnya bukan karena kamu, nggak usah. Tapi kemungkinan besar ada. Nanti ketemu video tersebut ya, yang kita maksud ini. Dan bintang tamunya, alhamdulillah pada malam hari ini datang lagi di sini, spesial untuk kita semuanya. Kita sambut Mas Matias Angelino Raja Senda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah baik. Saya masih ingat nama seperti kereta api ya. Panjang sekali namanya. Begitu. Beliau adalah seorang tokoh mu'alaf ya, dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Dari Yogyakarta jauh-jauh ke sini. Dan saya penasaran tentang update terbaru tentang beliau. Karena ceritanya dulu sempat menghentakkan emosi dari pemirsa Mu'alaf Center Ayasofya Channel. Dulu jenengan pernah memurtadkan istri untuk masuk Kristiani secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ya. Awalnya istri panjenengan muslimah. Ya. Kemudian jenengan ajak masuk Kristen. Kristen apa Katolik? Kalau lupa saya, Kristen atau Katolik? Kalau Katolik. Jadi ya, Katolik. Mungkin ini ya, Ustaz, Afwan. Jadi beliaunya yang akhirnya membuka diri untuk ikut ke gereja. Tapi memang saya Allah nggak ada niatan buat ngajak. Ya, baik. Tapi ternyata akhirnya jenengan sendiri yang masuk Islam. Ya, Masya Allah. Pemirsa, istrinya masuk Katolik, beliau masuk Islam. Switch gitu ya, Ustaz. Ya. Dan akhirnya beliau mengajak kembali istrinya masuk Islam. Istrinya tidak mau. Nah, itu persoalan ya. Persoalannya di situ. Ini sudah berapa tahun? Kalau apa ya istilahnya, sudah 1 tahun lebih, sekitar 7 bulan. Ya, 1 tahun 7 bulan. Maret tahun lalu kan. Ya. Syahadat. Ya. Terus memang beberapa bulan setelah itu saya juga sempat obrolkan lagi. Tapi mungkin apa ya istilahnya, cara bahasa saya yang salah dalam apa ya istilahnya, mengajak ke kebaikan, atau mungkin strategi siasah saya yang salah. Jadi belum sudah di close dulu case-nya. Jadi belum sempat diobrolkan secara mendalam, tetapi sudah di case close sama beliau. Ya mungkin saya yang apa ya istilahnya kayak bermuhasabah. Jadi mungkin cara saya ngomong yang salah waktu itu. Jadi ya awal itu saya langsung menggunakan bahasa yang bahwa dahulu kan kamu muslim, ada nggak niatan buat kembali ke agama ini lagi, menjadi seorang muslimah lagi? Mungkin cara itu yang salah, atau mungkin bahasa saya yang waktu itu yang salah, sampai benar-benar ditutup, nggak mau. Kalau mau ngomongin anak-anak monggo, tapi kalau untuk urusan agama kita mending nggak usah ketemu, kata beliau. Ya, bahasa beliau sampai sekarang mungkin masih dipakai ya. Karena ya setelah obrolan itu ya pure ngomongin masalah anak-anak. Tidak ada obrolan yang mengarah ke bagaimana kita berdua, begitu loh. Dan sempat ada ucapan bahwa kalau mau diurus perceraiannya gitu. Ya saya bilang nanti pasti ada saatnya kalau misalnya memang sudah diberi waktu oleh Allah, insya Allah pasti saya urus. Karena kan terbaru bahwa saya baru saja mengganti status agama saya di KTP.
Walaupun KTP-nya belum tercetak, tapi kakaknya sudah jadi. Dulu pas datang ke sini, saya masih Katolik. ingat KTP yang ditunjukkan di meja podcast ini itu Katolik Iya, masih. masih Katolik. Sekarang alhamdulillah sudah Islam. berganti status menjadi Islam, dan itu saya ngurus siang-siang buat bolak-balik segala macam, itu kayak ngerasa ada semangatnya gitu loh, walaupun panas segala macam. Tapi setelah dapat kakak itu kayak terbayar. KTP-nya ada di sini sekarang. Belum tercetak Ustadz. Belum tercetak. Afwan, ya. Oke. Tapi kalau kakak sudah ada, tapi nggak saya bawa. Iya. Baik, secara agama beliau ini sudah terpisah ya. Secara agama, karena yang istri Katolik, kemudian Mas Matias ini adalah sekarang seorang muslim mu'alaf. Jadi tidak nyambung sudah. Iya. Secara agama tidak diperkenankan karena status hukumnya adalah zina. Jadi terpisah secara otomatis ya. Namun secara negara itu masih belum mengurus surat perceraian. Dan istri panjenengan sudah mempersilahkan ya untuk mengurus akte perceraian tadi itu ke pengadilan. Ini panjenengan masih belum ada niatan untuk nikah lagi atau bagaimana? Apa ya Ustadz? Kalau rencana untuk saya pribadi menikah, apa ya istilahnya, saya sempat mengutarakan ke beberapa pembina waktu itu, kok saya ini kayak sudah nggak punya rasa buat nikah lagi ya. Terus beberapa pembina saya di Mu'alaf Center bilang, Mas itu sunatullah loh, nggak boleh kamu ngomong kayak gitu. Nggak tahu Mas, lah sampean itu paling cuma baru jadi barisan sakit hati aja sampean itu. Iya. Mungkin G Mas G. Tapi semakin kesini semakin saya mikir bahwa karena apa ya, bukan kesibukan tapi sesuatu yang saya jalankan sekarang. Jadi ya bekerja, terus saya sebisa mungkin berbuat sesuatu buat apa yang diperlukan di Mu'alaf Center Yogyakarta. Itu saya ngerasa bahwa pada saat malam saya itu butuh ada temen yang buat ngobrol, at least nanyain hari ini ngapain aja sih, gimana kabar hari ini, atau mungkin se-ekstrim gimana kasus hari ini, ada apa gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga kepengen ditanyain begitu, tapi bukan masalah nyon sewu kayak apa ya manusiawi, tapi kayak syahwat, terus apa ya, nafsu-nafsu yang saya kepengen nih, wah ini cantik nih, masya Allah. Biasa, nggak ada. Tapi rasa untuk ada teman sekedar buat bukan sekedar ya, karena ngobrol ini menurut saya penting. Terus nanyain kabar apa segala macam itu lebih saya butuhkan sekarang ini. Karena apa ya, saya ya memposisikan bahwa pada saat semua hari itu sudah selesai, capeknya baru keluar. Dan disitulah mungkin saya ngerasa bahwa saya kayaknya butuh sosok ini. Sosok untuk pada saat saya capek, pada saat saya lagi di bawah, pasti saya ingat Allah. Semoga saya istiqomah. Dan yang kedua, saya kepingin juga ada makhluknya Allah tuh yang support saya dari belakang. Itu ya mungkin yang sekarang ini saya pikirkan. Dan kembali lagi mungkin ke ibunya anak-anak, saya nggak tahu ya kenapa kok kayak merasa ada sesuatu hal yang mendelay saya supaya ngurus saya, nggak tahu walau-walam. Jadi apakah ada hubungannya kah atau enggak? Tapi yang jelas ya saya tetap berikhtiar, tetap berusaha, tetap berdoa yang terbaik buat semuanya. Kalau misalnya Allah berkenan memberikan hidayah, alhamdulillah. Kalaupun Allah berkehendak lain, ya saya jalani kehendaknya Allah aja. Jadi untuk hasrat untuk menikah masih belum ada, ya? Ya, jadi saya ya membaca, mungkin 50-50. Saya membaca
panjenengan masih ada rasa cinta kepada istri. Masya Allah. Kalau nyuwun sewu, jadi bukan saya mengingkari perasaannya, tapi kalau rasa apa ya, cinta antar personal mungkin sudah jauh berkurang karena mungkin kesenjangan waktu yang sangat lama saya tidak bertemu, tidak berkomunikasi apa segala macam. Tapi yang jelas pemikiran itu ada di anak-anak. Karena menurut saya bahwa alhamdulillah saya itu dikasih keturunan yang mereka, kalau saya ngelihat secara objektif, pintar-pintar anak-anaknya dan gampang sekali menghafal. Terus tercetus di pikiran saya, Masya Allah, kalau ini ketemu Quran, kalau anak-anak ini baca Quran, saya yakin mereka gampang memahami, mereka bisa menghafalkan. Jadi pikiran saya tuh di situ. Jadi bukan karena melulu masalah perasaan saya masih sayang sama ibunya, bagaimana, lebih ke anak-anak. Kalau untuk hubungan saya dengan ibunya anak-anak. Dan di situ kan juga ada bapak ibu saya. Toh ya mereka kumpul sama-sama, karena yang ditinggal di rumah saya kan istri, bapak ibu saya dan anak-anak. Terus ada mertua saya di situ juga, maksudnya yang setiap hari datang ke rumah. Mohon ngapunten, saya lupa ingat. Pertanyaan saya satu, anak panjenengan berapa dulu? 3? 2. Cowok semua. Yang satu sekarang SD. Iya, yang satu itu SD sudah kelas 3. Yang satu kelas 1. Kelas 1. Dan beragama Kristen semua, Katolik semua. Masya Allah. Cara berdoa mereka sekarang Katolik walaupun saya yakini mereka masih pada fitrahnya. Ya, kemudian ibu, bapak sama istri panjenengan. Istri. Ibu kandung, bapak sambung saya. Ya, jadi ini bisa dilihat pada YouTube yang lalu ya, YouTube yang saya sebutkan tadi. Mu'alaf Center Hagia Sophia spasi mu'alaf yang awalnya memurtadkan istrinya, enter ya. Itu ada kisahnya unik gitu ya. Jadi istrinya, mantan istri beliau itu masuk Islam, masuk Katolik, mohon maaf, dari Islam masuk Katolik, tetapi kumpul sama bapak ibu panjenengan ya, yang beragama Katolik juga. Sementara yang papi mami yang dari mertua, Kakung dan Uti, itu masih Muslim. Muslim. Kumpul sama siapa sekarang? Tinggal lumayan agak jauh sih dari rumah, tapi maksudnya pisah rumah gitu loh. Jadi memang tempat tinggal mereka sendiri, bapak ibunya anak-anak dan anak-anak sendiri, tapi pada saat pagi sampai dengan sore Akung dan Uti yang nemenin anak-anak. Dan memang sudah sempat ada istilahnya obrolan waktu itu kami bertiga, saya, Akung dan Uti, bahwa ya tetap ya, kan manggil saya ayah, tetap ya kalau misalnya pas lagi maem atau pas mereka mau maem, mereka Uti suruh berdoa, tapi dalam hati Uti juga berdoa supaya hidayah juga masuk ke mereka. Menurut saya itu brilian, karena bagaimanapun Uti yang setiap hari di sana, yang kontak langsung sama mereka. Ya semoga doa Uti juga diijabah sama Allah. Insya Allah. Jadi pemirsa, mu'alaf itu adalah sosok di mana Allah memberikan spesial pada diri mu'alaf. Karena apa? Gejolak batin itu bermain, dan itu tidak dimiliki oleh kaum yang lain. Dan itu yang saya yakin, maka dari itu mu'alaf itu ada peluang untuk masuk surganya lebih banyak. Ya Allah. Karena gejolak batin tiap hari itulah yang saya yakin itu menambah berat timbangan buat sang mu'alaf nanti ketika di akhirat ada yaumul mizan ya, hari ketika ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Itu kebaikannya dari situ.
Karena tidak mudah ya untuk menjadi mu'alaf dengan mengelola gejolak batin yang luar biasa tadi itu. Tidak mudah. Dan itu tidak dialami oleh kaum yang lain. Begitu. Ini rencana mau ngurus surat cerai atau enggak? Kemarin saya sempat ngobrol sih Ya. sama pembina di Mu'alaf Center. Ya. Mas, bagusnya gimana ya? Ya gini aja, kita berikhtiar buat semuanya. Ya. Gini deh, coba kita diskusi lagi. Kita ngomongin masalah ketuhanan dulu aja deh sama istri nanti. Nanti kita bertiga ketemu, ngobrol. Kalau misalnya istri berkenan, ketemu buat ngobrol, sampaikan apa yang beliau mau sampaikan. Jangan buru-buru pakai apa yang kita tahu sekarang, walaupun sebenarnya beliau juga tahu dulunya, tapi menggunakan bahasa yang ya kalau orang bisa bilang sekarang itu yang toleran. Oke lah, kita menurunkan standar sedikit, Ya. insya Allah untuk beberapa Memperoleh, ya. tangga lebih naik gitu Ya. loh istilahnya. Ya nggak apa-apa mas, toh itu juga ikhtiar. Masalah nanti mau diterima apa enggak kan sudah bukan ranahnya kita. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ikhtiar yang kedua, kalau misalnya memang benar-benar nggak mau dan menutup hati, menutup diri untuk Islam masuk kembali, ya sudah mas, sampean lo ya opo. Digituin saya. Waktu itu loh isi oke. Nggak mau nikah tuh kelapo gitu. Jadi mas, insya Allah. Terus sampean cari duit, terus sibuk-sibuk gak kesel sendirian. Nek capek gak ono sing mijeti, nek sakit gak ono sing ngeroki, gak pengen tak gitu. Ya cuma digojeki seperti itu. Digojlok ya. Iya. Guyonan. Gitu nje. Ya saya gak pernah apa ya istilahnya menerima dengan sakit hati, enggak, karena bagaimanapun apa yang keluar dari tutur beliau itu apa ya sudah menjadi keluarga saya. Ya. Apa yang mereka sampaikan juga wejangan buat saya. Saya pasti insya Allah selalu melihat dari sisi positif dulu apa yang beliau sampaikan, karena enak nanti inputnya pada saat saya omongan yang kira-kira nggak enak nih, pedas nih, tapi terus diterimanya negatif, malah akhirnya ngerusak hari nantinya akhirnya. Kalau ini sih kalau sama beliau apa ya, nyaman. Dalam Al-Quran itu sekencang-kencangnya seseorang untuk berdebat, diskusi, yang satu menyampaikan kebenaran, yang satu itu dominated ya, yang satu menyampaikan kebenaran untuk disampaikan kepada yang dominated tadi itu. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, itu tidak bisa. Disebutkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan seterusnya ya. Sudah tertutup hatinya, wa ala sam'ihim, dan pada pendengarannya, wa ala absarihim, dan pada penglihatannya. Bagaimanapun disampaikan tentang kebenaran yang itu sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan logika, tapi dia menutup diri semuanya, gak bisa. Untuk membuka hatinya dia itu kuncinya hanya satu, seperti yang disampaikan oleh sahabat kami Mas Yohanes Kusnario, itu adalah dengan banyak berdoa. Karena yang mempunyai hidayah itu kan Allah kan, yang membalikkan hati manusia itu Allah. Kita nggak bisa. Mu'alaf Center se-Indonesia itu sebenarnya berjasa untuk kepada para mu'alaf itu cuma sedikit sekali. Karena yang paling berjasa pada diri sang mu'alaf itu adalah dirinya sendiri.
hatinya yang bergejolak itu, dan dia sendiri yang menemukan kebenaran, Mu'alaf Center seluruh Indonesia itu hanya membantu untuk memaksimalkan kinerja dari gejolak hatinya yang mencari kebenaran itu. Jadi mudah-mudahan doa dari Mas Matias ya, apalagi ini Safar ya, Safar datang ke Kota Malang, tolong doakan yang terbaik untuk istri. Insya Allah. Semoga beliau, saya yakin insya Allah beliau masih ada kangen sedikit pada Islam, walaupun sedikit ya, ada kangen pasti. Mudah-mudahan beliau bisa kembali kepada Islam. Amin ya Allah. Masa agama yang mulai dari kecil sampai beliau dewasa kemudian beliau tinggalkan, ternyata suaminya masuk Islam, masa beliau tidak ingin kembali kepada Islam? Saya yakin insya Allah beliau ada rasa kangen, walaupun itu sedikit. Begitu. Ya mudah-mudahan, saya berharap nanti ketika mengurus surat perceraian itu nggak jadi perceraian maksudnya. Saya berharap insya Allah mudah-mudahan istri panjenengan yang masuk Islam. Amin. Amin. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada istri panjenengan? Apa ya? Mungkin karena ini mungkin nanti kalau pas menyampaikan di depan beliau mungkin yang natural ya, dari lubuk hati kita mau disampaikan kepada beliau tidak kesampaian. Mungkin kesampaiannya bisa disampaikan di sini, di depan mikrofon ini. Iya. Masya Allah. Mungkin harapan saya dari pertama kali saya di sini, ya, sampai sekarang mungkin sama ya. Iya. Karena yang jelas bahwa beliau itu adalah ibu dari anak-anak saya. Ya. Bagaimanapun kita pernah tinggal sama-sama. Ya. Dan tidak dipungkiri bahwa pernah punya cerita. Ya. Dahulu. Susah senang juga sama-sama. Ya. Bagaimana berjuang dari awal. Ya. Akhirnya harus saya memilih untuk berpisah. Ya. Secara apa yang kami yakini akhirnya berbeda. Ya. Resiko yang harus akhirnya kami tanggung juga lumayan sedikit menguras perasaan dan pikiran. Ya. Harapan saya tetap sama, bahwa indahnya hidayahnya Allah itu pada saat saya merasakan nikmatnya iman Islam, berdoa kepada Allah yang satu, ya. Berdoa kepada Zat yang menciptakan saya langsung tanpa saya harus melalui perantara-perantara ya. Yang mungkin sampai dengan saat ini masih beliau kerjakan. Saya kepingin bahwa harapan saya, logika pemikiran beliau dibukakan oleh Allah. Setidaknya itu dulu. Apabila logika sudah terbuka, kemudian pemikiran yang menggunakan akal sehat sudah berjalan, insya Allah hidayah mungkin lebih mudah diterima pada saat logika sudah berjalan. Kalau apa ya, impactnya bakalan besar untuk keluarga besar saya juga. Apabila istri, ibunya anak-anak kembali menerima hidayahnya Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah, bersyahadat kembali, insya Allah terus akad kembali. Masya Allah. Itu tetap menjadi harapan saya, walaupun saya tetap berpegang bahwa saya akan bertawakal apapun keputusannya Allah. Ya, ya. Mau harapan saya yang jalan,
tentang ibunya anak-anak, kehidupan anak-anak, dan berkeluarganya saya, ataupun rencananya Allah lain. Terus apa ya istilahnya, karena nyun saya mungkin agak keluar dari topik. Semakin kesini saya semakin berpikir bahwa benar juga ya, ada salah satu ustadz berceramah dan akhirnya saya setuju bahwa ya paling cuma 2 jodoh kita ini. Kalau bukan makhluk ya maut. Oh, Masya Allah. Jadi ya persiapkan yang terbaik untuk semua jodoh kita. Persiapkan yang terbaik untuk apabila kita berjodoh kembali dengan makhluk. Dan yang terpenting pada saat kita berjodoh dengan maut itu kita sudah insya Allah siap. Jadi ya mencari bekal, berikhtiar tetap saya kerjakan. Karena bagaimanapun yang saya berdakwah juga butuh sarana. Ya. Jadi ya mungkin harapan-harapan kecil saya seperti itu, Ustaz. Ya, Mbak siapa namanya istri tadi? Angela Citra Perdana Hartono. Sama panjangnya namanya. Mbak Angela itu ya? setelah baptis. Mbak Angela. Angela. Nama baptisnya Angela. Yeah. Nama setelah baptisnya Citra itu ya? Mbak Citra. Dengarkan ini, suami panjenengan ya. Saya masih menyebutnya sebagai suami panjenengan karena beliau lembut hatinya. Beliau tipe suami yang setia. Baperan beliau ini, baperan. Saya yakin misalnya opsi B ya jadi bercerai, jadi ngurus surat cerai dan di pengadilan diketok cerai. Saya yakin beliau ini orangnya baperan, masih belum bisa menerima dan masih sayang pada panjenengan. Ini beliau suami panjenengan, orang yang bagus. Insya Allah beliau akan bertanggung jawab ya dengan segala situasi yang ada. Jadi nanti ya harapannya kalau misalnya opsi semuanya tadi tidak berhasil, ada opsi yang ketika jadi bercerai ya dok pengadilan itu muncul nanti salinan putusan dan akte cerai, maka mudah-mudahan panjenengan tidak baperan ya dan segeralah menikah gitu aja. Jadi seperti itu saudara-saudara. Dan panjenengan nanti kalau misalnya mencari jodoh ya harus berhati-hati, carilah jodoh yang solihah ya. Amin. Yang solihah. Dan banyak yang ini jodoh yang, kalau saran saya ya cari jodoh yang muslimah asli ya, jangan yang sama-sama mu'alaf karena panjenengan butuh partner, butuh penyeimbang karena kalau sama-sama mu'alaf itu efeknya nanti berat ya, maksudnya effortnya itu butuh effort keras yang lebih, ya yang lebih tidak ada sama-sama belajar mungkin ya Ustaz. Ya karena sama-sama belajar rata-rata begitu yang rumah tangga yang sama-sama mu'alaf itu kalau nggak kuat itu susah. Jadi effortnya itu butuh berat, nggak ada yang satu gas yang satu rem itu nggak bisa sama-sama gas begitu kan. Nah itu kalau sama-sama mu'alaf nggak ada yang rem ya. Kalau satu mu'alaf, satu muslim atau muslimah ya, itu ada gas, ada rem biasanya. Sama-sama saling menyeimbangkan. Saya sarankan begitu. Kalau yang laki-laki itu adalah mu'alaf, maka istrinya sebaiknya muslimah maksudnya. Tapi kalau istrinya mu'alaf ya, yang perempuan mu'alaf, maka sebaiknya suaminya adalah seorang muslim begitu. Jadi ada penyeimbang di situ. Begitu barangkali podcast yang berharga ini, dan pemirsa mungkin banyak yang penasaran ya, apakah beliau akan kedok palu depan atau akan kembali kepada istrinya. Nanti kalau kedok palu ya akan kita kabarkan lagi ya. Barangkali banyak akhwat yang masih cari jodoh ya, cari jodoh. Insya Allah beliau adalah lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang soleh. Insya Allah.
saya amati terus soalnya beliau. Mulai dari ketemu awal dulu tak amati terus ya. Saya beberapa kali ke Yogyakarta ketemu beliau, saya amati terus ya. Orangnya baik ya, santun seperti ini. Insya Allah panjenengan kalau misalnya nanti sudah berumah tangga, rezekinya naik lagi. Itu sudah hitungan Allah. Seseorang kalau rumah tangga ya, yang laki tanggung jawab, itu rezekinya naik. Ajaib. Tetapi kalau hidupnya sendiri itu pasti ya itu saja, cukup untuk makan buat dirinya sendiri. Tapi kalau orang sudah berkeluarga, rumah tangga, itu bukan hanya cukup untuk anak istrinya, tapi mampu untuk berbagi buat yang lain. Itu ajaibnya orang menikah. Insyaallah. Makanya nggak ada ceritanya orang jomblo ya itu kaya raya, nggak ada. Contoh, dia pasti nggak punya ulek-ulek. Tahu ulek-ulek tidak? Mboten. Buat ada cobek, terus buat apa ya? Nyambel gitu ya. Nyambel itu gulek-gulek yang di tangan buat menggerus lombok, merica, itu namanya gulek-gulek. Laki-laki sebelum menikah dia jomblo pasti nggak punya gulek-gulek. Tapi kalau sudah menikah dia kaya, punya gulek-gulek, bisa beli gulek-gulek ya. Dan bisa membeli yang lain. Barokah. Karena itu janji Allah. Janjinya di dalam Al-Quran, kalau seseorang itu menikah maka akan dimakmurkan. Itu janji Allah sudah. Iya, satu lagi wejangan dari teman di Mualaf Center. Saya pertama kali dengar dari beliau, kemudian ada ceramah dari beberapa saya juga bilang ke saya, Mas, separuh agama loh. Betul. Sampean itu lengkapi dengan menikah. Masa sampean enggak mau? Saya digituin. Oh ya? Iyalah, coba cek. Ya, separuh agama. Saya cek. Oh, Masya Allah. Dari situ terus ya tetap walaupun apa ya, saya bukan akhirnya menikmati kesendirian. Iya. Karena keadaan mungkin ya, jadi harus menikmati, karena kalau tidak dinikmati ya percuma. Karena nanti menurut saya jadi tawakalnya jadi turun kalau saya pribadi. Tapi yang jelas karena itu tadi separuh agama loh Mas. Dilengkapi dengan menikah. Masya Allah, maksudnya saya sudah percaya betul dengan agama ini. Saya sudah yakin betul dengan agama ini dan semua ajarannya. Dan bahasa itu saya baru tahu. Akhirnya saya memotivasi diri saya sendiri. Saya mulai dari apa? Mulai dari mencari pekerjaan yang kira-kira cukup nih kalau misalnya buat berdua atau berempat sekaligus sama anak-anak gitu. Insya Allah cukup nih. Jadi saya berpikirnya terus agak jauh ke depan, bagaimana saya bekerja untuk kalau nanti saya harus menafkahi orang. Itu yang akhirnya jadi pemikiran saya setelah teman saya di Mualaf Center, Kohlim namanya, itu ngomong seperti itu. Banyak hal juga yang beliau sama-sama mualaf, tapi kita kalau ngobrol kadang-kadang beliau ngasih daging ke saya. Masya Allah. Ya, memang itu nikah adalah separuh agama ya, menyempurnakan separuh agamanya. Jadi kalau seseorang jomblo hidup sendirian, dia sholat, sebenarnya sholatnya masih belum sempurna, masih separuh, memang berbeda. Jadi jumhur ulama menyampaikan bahwa sholatnya yang masih belum sempurna, masih separuh sebenarnya. Beda dengan orang yang sholat tapi dia sudah menikah. Itu memang nggak tahu ya, ukurannya Islam ini memang ukuran pewahyuan ya, agama pewahyuan. Jadi memang orang yang sudah menikah itu dewasa. Sholatnya juga sholatnya kapasitas orang dewasa begitu. Jadi dia sudah ukuran memikirkan orang lain lebih banyak, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau jomblo kan sendiri kan tidak, pemikirannya masih pemikiran sempit kan. Pokoknya hari ini saya bisa makan, sudah 3 kali sehari sudah gitu. Main, ayo mau main aja gitu kan. Ini weekend, ayo main kemana kan begitu. Tapi kalau orang sudah menikah kan dia ada memikirkan seseorang yang nunggu saya di rumah. Begitu. Jadi
godaannya juga lebih banyak. Iya. Itulah yang dimaksud separuh agama. Kapasitasnya itu ditinggikan oleh Allah. Godaannya lebih banyak, ujiannya lebih banyak, dan dia akan lebih dewasa Iya. untuk menyikapi segala macam ujian dan persoalan yang meliputi dirinya. Kalau jomblo, persoalannya ya hanya dirinya sendiri aja, meliputi dirinya sendiri. Iya. Hari ini tidur di mana, persoalannya hari ini sama siapa mainnya gitu aja. Iya. Nggak ada masalah lain, kan begitu. Gitu. Kalau orang sudah menikah punya anak, belum lagi ngajarin anaknya sholat, ngajarin anaknya belajar sekolah. Jadi dia ujiannya lebih banyak dan dia pahalanya karena berbanding lurus ya Ustaz. Berbanding lurus. Itulah yang dimaksud sebagai separuh agama. Jadi misalnya anaknya punya anak ya, anak masih kecil, belum bisa baca Al-Fatihah, ya, dikasih bapaknya, ayahnya yang ngajar Al-Fatihah, maka anaknya itu akan menghafal Al-Fatihah, orang tuanya yang dapat pahala, ayahnya. Itu yang disebut separuh agama mungkin ya. Jadi pernah saya bertemu sama seorang wanita di Sidoarjo. Jadi wanita itu menangis. Kenapa Bu menangis? Jawabnya, anakku gara-gara sekolah ke madrasah katanya, pulang lah kok bisa baca Al-Fatihah katanya. Ngawur gurunya itu katanya. Ngawur gurunya. Nggak kena gurunya itu. Harusnya saya yang ngajar Al-Fatihah. Itu kan anak saya bisa baca Al-Fatihah nanti dipakai sholatnya terus seumur hidup itu. Tiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum lagi sholat sunnah dan lain sebagainya. Dia akan terus pakai Al-Fatihah dan pahala itu akan mengalir untuk gurunya. Kan begitu. Sementara saya dapat apa? Itu mungkin yang disebut sebagai separuh agama ya. Jadi pahalanya itu, peluang untuk mendapatkan pahala itu jauh lebih besar. Karena kapasitas yang diberikan oleh Allah itu semakin tinggi, semakin naik begitu. Insya Allah ya Ustaz. Okay. Barangkali begitu. Belum lagi nanti misalnya ya, mudah-mudahan Mbak Citra nanti masuk Islam dan nanti bisa bareng-bareng untuk menata kehidupan dan ibadah bareng begitu kan, sesuai dengan ajaran Islam kan begitu. Berarti pahalanya panjenengan lebih banyak lagi nanti. Belum lagi anak panjenengan ikut panjenengan kan begitu. Masuk Islam semuanya, mereka ibadah, jenengan yang ngasih contoh, jenengan dapat pahala tiap hari kan begitu. Dan peluang masuk surga itu jauh lebih besar. Sebenarnya wasilah masuk surga di Islam itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi banyak hal ya. Sakit, orang sakit menggugurkan dosa, sehingga nanti timbangannya lebih banyak kebaikan nanti di surga, masuk surga kan begitu. Apalagi Lailatul Qadar dapat pahala 1000 bulan, sama seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kan sudah di atas 70 tahun, sudah di atas umur manusia. Jadi sudah pasti masuk surga kan begitu. Apalagi banyak ya, silaturahim itu menambah pahala, masuk surga sudah kan, pahalanya banyak silaturahim itu. Belum lagi jalan ke masjid, setiap langkah itu menggugurkan dosa kan begitu kan. Berarti kan menguranginya drastis kan. Masuk surga kan begitu. Jadi peluang di Islam itu masuk surga itu sangat banyak sekali, termasuk punya istri, punya anak kan begitu. Kita peluangnya untuk mendapatkan kebaikan lebih besar ya. Amin. Untuk masuk Mohon surga. doanya Ustaz ya. Insyaallah begitu. Barangkali ada yang ditambahkan sebelum kita closing? Mungkin cukup sih Ustaz ya. Okay. Ya. Alhamdulillah. Begitu barangkali. Demikian pemirsa, insyaallah mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bersilaturahim dengan Pino lagi. Amin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang terbanyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah lukisan Sweet Orange karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik
yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin.